Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Kamis 22 September 2022, Pekan Biasa ke-25. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Pengkhotbah, bab 1 ayat 2 sampai 11, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 9 ayat 7 sampai 9. Bacaan pertama hari ini yang dikutip dari Kitab Pengkhotbah sangat menantang kita. Kalau kita merenungkan bacaan pertama hari ini secara dangkal, maka kita akan jatuh kepada rutinitas, hal yang biasa-biasa saja, lalu kita akhirnya diperbudak oleh rasa biasa-biasa saja atau rutinitas yang kita hadapi. Kalau kita merenungkan bacaan yang pertama ini secara dangkal, karena kita memang malas berpikir atau malas merefleksikannya secara lebih dalam, maka bacaan pertama hari ini melemahkan daya juang kita untuk masuk lebih dalam dan melihat secara baru hal-hal yang biasa dan rutinitas yang kita hadapi. Kita akhirnya menjadi atau merasa semua hal itu biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Kita akhirnya merasakan semua pengalaman kita itu-itu saja. Tidak ada yang khusus dan unik. Sekali lagi, itu semua lalu melemahkan kita. Kita menjadi orang yang mau bermalas-malasan. Karena kita menganggap ya semua sama saja, tidak ada yang baru. Itu yang menantang kita. Karena hidup kita mesti berdinamika. Hidup kita mesti bertumbuh dan berkembang. Dan tidak stagnan. Tidak berjalan di tempat. Saudari dan saudara yang terkasih. Namun kalau kita merenungkan bacaan pertama hari ini secara lebih mendalam, karena kita mau mendapatkan hal yang istimewa dan unik dari bacaan pertama hari ini, di mana Tuhan melalui bacaan pertama hari ini juga mau menyampaikan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita, maka kita pasti akan menemukan hal-hal yang baru di dalam hal-hal yang biasa saja. Dalam hal atau dalam rutinitas yang kita jalani. Saudari dan saudara yang terkasih. Mestinya yang menurut pengkhotbah, semua yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada yang baru. Semua sebagai pengulangan pada apa yang sudah terjadi dan pernah terjadi. Tidak ada yang istimewa. Itu mesti menantang kita untuk berpikir kreatif. Menemukan hal yang baru, menemukan hal yang unik dalam semua peristiwa hidup kita, sekalipun sekali lagi semua itu adalah hal yang biasa, hal yang sederhana. Kalau kita tidak berpikir lebih mendalam, kalau kita tidak merenungkan secara mendalam, maka kita akan bermalas-malasan. Kita anggap misalnya perayaan Ekaristi yang kita hadapi setiap hari, dan itu memang setiap pagi kita lakukan. Itu menjadi rutinitas belaka, dan akhirnya orang tidak bisa lagi menemukan hal yang khusus dan unik yang istimewa dalam perayaan Ekaristi.
kita anggap ya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Sehingga kita bermalas-malasan, sehingga kita mungkin saja tidak memperhatikan dengan baik perayaan Ekaristi. Kita ngantuk di gereja, kita tidur di gereja, kita lalu kemudian tidak punya konsen sama sekali terhadap apa yang dirayakan dalam perayaan Ekaristi. Itu sebagai salah satu contoh dari sekian banyak contoh yang mestinya mendorong kita dalam peristiwa hidup kita untuk merenungkan lebih jauh. Walaupun hal yang kita alami itu, yang kita hadapi itu, sekali lagi biasa saja, hal yang sudah rutin. Kita ditantang untuk berpikir kreatif, menemukan yang unik, yang baru pada hal atau peristiwa yang biasa saja itu. Saudari dan saudara yang terkasih, ini yang menjadi kelemahan kita. Karena kita anggap biasa, lalu kita lewat begitu saja. Padahal banyak kali Tuhan menyapa kita, Tuhan berkarya untuk kita, Tuhan bahkan menegur kita melalui hal-hal yang biasa-biasa itu. Melalui rutinitas kehidupan kita. Saya teringat, banyak orang kudus yang tercatat dalam gereja Katolik saat ini. Kekudusannya bukan karena hal yang istimewa, tetapi dengan melaksanakan hal yang biasa saja. Hal yang sederhana. Mari kita membaharui cara berpikir kita, cara merefleksikan kita, supaya kita mampu menemukan yang biasa-biasa itu, yang rutin itu, dengan cara berpikir yang baru, cara merefleksikan yang baru. Karena Tuhan menyapa kita melalui yang biasa-biasa itu. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil, cerita tentang Yesus yang luar biasa, sampai juga ke telinga Herodes. Herodes memang punya kenangan tersendiri dalam hidupnya dengan Yohanes Pembaptis. Maka cerita tentang Yesus yang hebat juga sampai ke telinganya. Dan dia juga mendengar apa kata orang tentang manusia yang luar biasa itu. Ada yang memandangnya atau mengatakan bahwa itu merupakan Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit kembali. Itu juga Elia, bahkan salah seorang nabi dari zaman dahulu yang sudah bangkit. Nah, Herodes ketika orang mengatakan itu adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit kembali, itu langsung tepat sasaran pada pengalamannya. Karena itu dia berpikir seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Herodes kan sudah kupenggal kepalanya. Siapa lagi dia ini? Akhirnya ada kerinduan. Jadi karena penasaran atas pribadi yang luar biasa itu, Herodes selalu ingin bertemu dengan Yesus. Saudari dan saudara terkasih, dalam perjalanan kehidupan beriman kita, terkadang atau banyak kali perjumpaan dengan Yesus diawali mungkin saja dengan rasa penasaran. Diawali dengan pengalaman-pengalaman yang kurang berarti. Tetapi kita diminta untuk tidak seperti Herodes, hanya sampai pada batas karena penasaran ingin bertemu dengan Yesus. Kita boleh saja menjadi orang yang percaya dan memulainya mungkin dengan rasa penasaran. Seperti apa sih Yesus itu? Seperti apa sih Katolik itu? Seperti apa sih Kristiani itu? Tetapi kita diajak untuk berangkat lebih jauh dari hanya sekedar yang memotivasi kita memulai untuk berjumpa dengan Yesus. Kita harus sampai pada hal ini. Kita mau berjumpa dengan Yesus, kita mengimaninya. Karena kita mengimaninya bahwa di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa.
ketika itu yang menjadi motivasi kita, maka kita pun akan terus merindukan untuk sebuah perjumpaan yang mendalam dengan Tuhan. Baik dalam semua peristiwa kehidupan kita, enak tidak enak, menyakitkan atau menggembirakan. Lebih lagi dalam perayaan Ekaristi, dalam membaca kitab suci. Karena kita kita mau berjumpa dengan Dia yang kita imani dan mendapatkan ketenangan dari Dia. Tuhan memberkati.